Got nobody round to make your day better, son. Brighter, don't got too much time, so girl, let's fun. Now I'm talk later. Put your pride aside and let me in. You know I got better sense. You so good at self-control, but maybe now it's time for change. I've been alone for so long. Got the one, didn't realize good was exist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pulung Rizky Maulidani Suara. Saya dari Universitas Bhinneka PGRI dengan NPM 099. Oke, hari ini saya akan mencari simbiosis mutualisme dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Oke. Untuk alat dan bahan kita membutuhkan alat tulis, pulpen dan buku, dan juga lingkungan sekitar kita. Tapi karena di sekitar rumah saya nggak ada simbiosis mutualisme, saya akan pergi untuk mencarinya. Oke, let's go. Oke teman-teman, sebelum saya mencari simbiosis mutualisme, saya akan memberikan pengertian mengenai simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana kedua makhluk hidup tersebut saling menguntungkan. Dalam hubungan ini, tidak ada pihak yang dirugikan. Masing-masing organisme memperoleh manfaat yang membantu kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau perkembangannya. Simbiosis mutualisme banyak ditemukan di lingkungan sekitar, baik antara hewan dan tumbuhan, hewan dan hewan, maupun tumbuhan dan tumbuhan. Oke, itulah pengertian dari simbiosis mutualisme. Oke, saya sudah sampai di persawahan. Kalian bisa melihatnya, guys. Di sini saya akan mulai mencari simbiosis mutualisme. Ikuti saya, oke? Baik teman-teman, saya mendapatkan salah satu simbiosis mutualisme, yaitu eceng gondok dan juga ikan. Kita bisa lihat.
simbiosis mutualisme dari eceng gondok dan juga ikan, yaitu keuntungan dari eceng gondok, dia mendapatkan zat hara dari kotoran ikan yang sudah larut untuk berkembang biak dan juga tumbuh. Sedangkan dari ikan, dia mendapatkan perlindungan dari sinar matahari dan juga pemangsa, karena eceng gondok ini sangat lebat. Jadi kesimpulannya, mereka berdua adalah simbiosis mutualisme. Oke teman-teman, saya menemukan simbiosis yang kedua, bunga dan juga lebah. Lihat ini. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini ada pohon anggrung. Pohon anggrung memiliki bunga, dan keuntungan dari kedua simbiosis mutualisme bunga dan lebah, yaitu untuk pohon anggrung ini sendiri atau bunganya itu dapat terbantu untuk menyerbukan, karena ada lebah yang memakan nektarnya atau mencari makan. Dan sedangkan untuk lebahnya sendiri itu dia mendapatkan makanan, yaitu nektar dari bunga anggrung ini guys. Jadi keduanya memiliki keuntungan, lebah dan juga bunga sendiri itu mendapatkan keuntungannya. Itulah yang dinamakan simbiosis mutualisme. Terima kasih. Oke guys, kita mendapatkan simbiosis mutualisme yang ketiga, yaitu kupu-kupu dan bunga. Bunganya sendiri terdapat pada pohon anggrung, sama seperti yang lebah tadi. Keuntungannya juga sama. Kupu-kupu mendapatkan makanan, yaitu nektar dari bunga anggrung ini. Sedangkan pada bunga itu sendiri, dia terbantu oleh kupu-kupu untuk penyerbukannya. Jadi karena kupu-kupu dan juga bunga pada anggrung mendapatkan keuntungan, mereka berdua dapat dikatakan simbiosis mutualisme.
Selanjutnya untuk yang keempat simbiosis mutualisme, yaitu najas dan ikan. Najas itu apa? Najas adalah tanaman air yang biasa ada pada sungai ataupun bisa dipakai untuk berkembang biakan pada ikan ternak. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini terdapat tumbuhan air atau Najas flexilis. Ambilkan fotonya guys. Dan juga di dalam air itu terdapat ikan-ikan kecil ya. Kenapa mereka disebut simbiosis mutualisme? Karena pada tumbuhan Najas ini dia mendapatkan karbon dioksida untuk fotosintesis dari ikan, dan juga dia mendapatkan nutrisi dari kotoran ikan. Selain itu, untuk ikannya itu sendiri dia mendapatkan oksigen dari tumbuhan itu untuk bernafas. Selain itu, ikan juga dapat berlindung dan juga bertelur pada tumbuhan Najas flexilis ini guys. Itulah mengapa mereka disebut simbiosis mutualisme. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja simbiosis mutualisme yang bisa saya dapatkan di sawah. Hari ini sudah sangat panas, matahari sudah muncul guys. Kita akan pulang dan mungkin kita bisa menulis hasil pengamatan kita pagi hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, saya sudah sampai di rumah, kalian bisa lihat. Dan plot twistnya, saya mendapatkan simbiosis mutualisme di rumah. Apakah itu? Yaitu lumut kerak. Lumut kerak adalah simbiosis mutualisme yang bekerja sama antara dua makhluk hidup, yaitu ganggang atau alga dan jamur. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini terdapat lumut kerak. Mereka disebut simbiosis mutualisme karena mereka saling menguntungkan. Untuk peran ganggang atau alga itu, dia melakukan fotosintesis, menghasilkan makan untuk dirinya sendiri dan juga untuk jamur. Sedangkan peran jamur itu dia menyediakan tempat untuk hidup dan perlindungan bagi ganggang atau alga. Dan juga
Dan juga jamur ini menjaga kelembapan agar ganggang itu tidak kering. Jadi mereka itu saling menguntungkan. Itulah mengapa mereka disebut simbiosis mutualisme. Jadi itulah beberapa simbiosis mutualisme yang bisa saya dapatkan. Untuk hasil pengamatannya itu sendiri nanti akan saya jelaskan. Terima kasih. Ya teman-teman, dari hasil pengamatan yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar saya, yaitu simbiosis mutualisme merupakan bentuk hubungan antar makhluk hidup yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Contohnya seperti yang saya dapatkan tadi, eceng gondok dan ikan, lebah dan bunga pohon gersen atau anggrung, kupu-kupu dan bunga pohon gersen atau anggrung, tumbuhan air Najas flexilis dan ikan, serta lumut kerak yang terdiri dari ganggang atau alga dan jamur, menunjukkan adanya hubungan saling menguntungkan. Dalam setiap contoh tersebut yang saya katakan tadi, masing-masing organisme memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Tumbuhan menyediakan makanan, oksigen, dan tempat berlindung, sedangkan hewan membantu penyerbukan, menyediakan nutrisi, atau membantu proses pertukaran gas. Pada lumut kerak, ganggang dan jamur bekerja sama secara langsung untuk bertahan hidup di lingkungan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya simbiosis mutualisme, makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan lebih baik dan lingkungan menjadi lebih seimbang. Oleh karena itu, simbiosis mutualisme tidak hanya menguntungkan individu makhluk hidup, tapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian dan keharmonisan ekosistem di alam sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.